Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramahi dengan NIM 1801073 dari kelas S1 4B. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi JEL yang mana merupakan mata kuliah teknologi sediaan cair dan semi padat dengan dosen pengampu Ibu Nesa Agistia M.Pharm APT dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Selamat menyaksikan. Ada pula pokok bahasan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama itu mengenai evaluasi fisika, yang kedua evaluasi kimia, yang ketiga evaluasi biologi. Yang pertama itu evaluasi fisika. Evaluasi fisika yang pertama itu ada organoleptis, yang mana uji organoleptis dilakukan secara visual dan dilihat secara langsung bentuk, warna, dan bau dari sediaan tersebut. Evaluasi fisika yang kedua itu ada homogenitas, yang mana tercampurnya bahan-bahan yang digunakan dalam formula gel. Nah, cara pengujian homogenitas ini meletakkan gel pada objek gelas, kemudian ratakan untuk melihat adanya partikel-partikel kecil yang tidak terdispersi sempurna. Evaluasi fisika yang ketiga itu penetapan pH, yang mana menggunakan pH meter dengan cara perbandingan 60 gram banding 200 ml air yang digunakan untuk mengencerkan. Kemudian aduk hingga homogen dan diamkan agar mengendap. Lalu airnya yang diukur dengan alat pH meter. Nah, catat hasil yang tertera pada alat pH meter tersebut. Evaluasi fisika yang keempat itu ada uji daya sebar, yang mana sejumlah zat tertentu diletakkan di atas kaca berskala, bagian atasnya diberi kaca yang sama, lalu tingkatkan bebannya, dan diberi waktu 1 hingga 2 menit. Kemudian diameter penyebaran diukur pada setiap penambahan beban saat sediaan berhenti menyebar dengan waktu tertentu. Evaluasi fisika yang kelima itu ada viskositas dengan menggunakan alat viskometer Stromer dan viskometer Brookfield. Evaluasi fisika yang keenam itu ada distribusi ukuran partikel, yang mana sebarkan sejumlah gel yang membentuk lapisan tipis pada slide mikroskop. Lalu lihat di bawah mikroskop. Nah, suatu partikel tidak dapat ditetapkan bila ukurannya mendekati sumber cahaya. Untuk cahaya putih, suatu mikroskop bisa dapat mengukur partikel 0,4 sampai 0,5 mm dengan lensa khusus dan sinar UV. Batas yang lebih rendah dapat diperluas sampai 0,1 mm. Yang ketujuh itu ada uji keseragaman dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 350 nanometer. Nah, uji ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran kadar yang tercantum pada kemasan dengan kadar sebenarnya. Yang kedelapan itu ada uji iritasi, dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan pedoman dan mendapatkan persetujuan dari relawan manusia. Nah, untuk setiap gel 5 relawan dipilih dan 1 gram gel yang diformulasikan dioleskan pada area seluas 2 inci persegi pada bagian tangan relawan tersebut. Evaluasi yang kesembilan itu ada uji difusi bahan aktif, yang mana prinsip uji difusi bahan aktif menguji difusi bahan aktif dari sediaan gel menggunakan suatu sel difusi dengan cara mengukur konsentrasi bahan aktif dalam cairan penerima pada selang waktu tertentu.
Evaluasi ke-10 itu ada uji kebocoran, yang mana memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilan sediaan. Nah, prinsip uji kebocoran itu 10 tube sediaan dibersihkan dan dikeringkan bagian luarnya dengan kain penyerap. Lalu tube diletakkan secara horizontal di atas kain penyerap di dalam oven dengan suhu 60 derajat selama 8 jam. Yang ke-11 itu ada uji pelepasan bahan aktif, yang mana prinsipnya mengukur kecepatan pelepasan bahan aktif dari sediaan gel dengan cara mengukur konsentrasi zat aktif dalam cairan penerima pada waktu tertentu. Selanjutnya, uji evaluasi sediaan gel yang kedua itu ada evaluasi kimia. Uji evaluasi kimia yang pertama itu ada identifikasi zat aktif, yang mana sesuai dengan monografi Farmakope Indonesia 4 atau kompendia lain. Uji evaluasi kimia yang kedua itu ada penetapan kadar zat aktif, yang mana sesuai dengan monografi Farmakope Indonesia 4 atau kompendia lain. Evaluasi sediaan gel yang ketiga itu ada evaluasi biologi. Yang pertama itu ada uji potensi antibiotik. Ada dua metode. Metode pertama itu lempeng silinder atau lempeng. Nah, berdasarkan difusi antibiotik dari silinder yang dipasang tegak lurus pada lapisan agar padat dalam cawan Petri atau lempeng, sehingga mikroba yang ditambahkan dihambat pertumbuhannya pada daerah berupa lingkaran atau zona di sekeliling silinder yang berisi larutan antibiotik. Metode kedua itu ada tabung atau turbidimetri. Berdasarkan atas hambatan pertumbuhan biakan mikroba dalam larutan sama antibiotik dalam media cair yang dapat menumbuhkan mikroba dengan cepat bila tidak terdapat antibiotik. Evaluasi biologi yang kedua itu ada uji sterilitas, yang mana prinsipnya melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan cara inokulasi langsung pada medium tioglikonat cair dan soybean casein di gas medium. Nah, persyaratannya yaitu memenuhi syarat uji jika pada interval waktu tertentu dan pada akhir periode inkubasi. Nah, diamati tidak terdapat kekeruhan atau pertumbuhan mikroba pada permukaan, kecuali jika ternyata pengujian tidak absah, maka dilakukan pengujian tahap kedua. Sekian video dari saya mengenai evaluasi gel. Thanks for watching. Semoga dapat bermanfaat ya.